Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1499, Batu Surgawi Tingkat Tinggi. Pekerja itu kemudian memperingatkan Ryan, kamu sebaiknya berpikir dua kali sebelum mencoba sesuatu seperti itu. Biasanya, transformasi dimulai dari luar. Itu sebabnya metode memotong bagian tubuh gadis yang diubah itu berhasil menyelamatkan hidupnya. Namun, jika kamu mencoba untuk kultivasi melalui metode ini, Anda harus terlebih dahulu menyerap bubuk putih ke dalam tubuh Anda. Jika Anda gagal memperbaikinya, transformasi menjadi patung garam akan dimulai dari dalam, bukan dari luar. Saya tidak berpikir Anda dapat memotong bagian dari tubuhmu seperti itu. Ryan harus mengakui bahwa pria itu benar, jika bukan Ryan yang mereka bicarakan. Menumbuhkan kembali beberapa bagian tubuh yang hilang bukanlah masalah selama orang itu masih hidup. Kemudian lagi, Ryan bisa melihat risiko yang terlibat. Misalnya, jika transformasi dari dalam dimulai di otak, Ryan tidak bisa begitu saja memotong sebagiannya. Bagaimanapun, kekuatan elemen cahaya memiliki batasnya. Setelah itu, Ryan meninggalkan penginapan untuk melihat bagaimana keadaan Kentucky. Hanya saja Kentucky tampak mengatur napasnya sambil melepaskan kobaran api hitam putih yang membuat air menjauh. Tentu saja, melihat itu, dia menggunakan Divine Sense dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kentucky mengangguk sebagai jawaban. Kurang lebih, bubuk putih tidak bisa mendekati saya jika tidak ada air. Lihatlah atap formasi perlindungan kota ini. Ryan mendongak dan mengerti mengapa Kentucky menanyakan itu. Bubuk putih semakin menumpuk. Sepertinya lebih banyak lagi yang melewati formasi juga. Kentucky mengangguk, berkata, memang. Namun demikian, setidaknya 99% dari itu disimpan di luar, berkat formasi. Kita bisa mengambil risiko meninggalkan kota dan menyimpan gelembung-gelembung yang melindungi kita dari air. Namun, saya tidak berpikir itu ide yang baik karena berapa banyak bubuk putih yang dapat Anda temukan di luar. Rowan, yang mengawasi semuanya, setuju dengan Kentucky tentang hal itu dengan Divine Sense-nya. Saya merasa Kentucky benar. Ngomong-ngomong, Kentucky, apakah kamu mendengar percakapan Ryan dengan pria di penginapan dengan Divine Sense-mu? Kentucky mengangguk sekali lagi. Tentang menyerap bubuk putih dan menghaluskannya di tubuh kita. Saya mendengarnya. Namun, saya tidak berpikir itu sepadan dengan risikonya. Selain itu, kita memiliki beberapa batu surgawi peringkat 3 di alam dimensi permata jiwa, bukan? Kita tidak perlu mengambil risiko itu. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, sejujurnya, apa yang saya pikirkan bukanlah sisi kultivasi dari masalah ini. Justru saya lebih tertarik dengan asal-usul bedak putih ini. Apa yang bisa melahirkan benda ini, dan mengapa ada begitu banyak energi surgawi di dalamnya. Kentucky dan Rowan mengenal Ryan dengan sangat baik, jadi mereka tidak bisa tidak bertanya, kamu memperhatikan sesuatu, bukan? Ryan mengkonfirmasi kata-kata mereka sebelum mengulurkan tangannya ke dalam air di luar gelembungnya. Segera setelah itu, Ryan membawa ke dalam gelembungnya setitik kecil bubuk putih, ditutupi dengan setetes air agar tidak hilang. Alasan mengapa ia memiliki begitu banyak energi surgawi adalah karena benda ini awalnya terbuat dari batu surgawi. Perhatian Kentucky dan Rowan terusik setelah itu. Bagaimana bisa? Apakah Anda ingat apa yang terjadi pada batu surgawi setelah kita menyerap semua energi surgawi di dalamnya? Ryan bertanya sebagai tanggapan. Mereka menjadi debu. Rowan dan Kentucky segera mengerti apa yang coba dikatakan Ryan. Namun, mereka hanya menjadi debu ketika tidak ada lagi energi surgawi. Bintik-bintik bubuk putih ini masih memiliki banyak energi surgawi di dalamnya, bukan? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, pernahkah Anda mendengar aturan yang mengatakan bahwa Anda hanya dapat mengubah batu surgawi menjadi debu begitu mereka tidak memiliki energi lagi? Kentucky dan Rowan menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Setelah itu, Ryan mengeluarkan batu surgawi peringkat 1 dan menggunakan tangannya untuk menekannya. Asteris retakan. Asteris pecah. Asteris. Dengan tubuh bintang kelas 2, Ryan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk menghancurkan batu surgawi itu menjadi debu. Dengan itu, banyak energi surgawi yang terkandung dalam batu surgawi itu menghilang, tetapi beberapa masih tersisa. Melihat itu, Kentucky mau tidak mau berkata, itu tidak masuk akal.
Setelah Anda memecahkan batu surgawi, bahkan tidak ada sepersepuluh dari energinya yang tersisa di dalam debu. Rowan, di sisi lain, tahu dari mana Ryan berasal. Saya mengerti. Bubuk putih ini memiliki energi surgawi yang setara dengan batu surgawi peringkat 3, kan? Jika debu dari batu surgawi yang dihancurkan hanya memiliki sepersepuluh atau lebih dari energi awal batu surgawi. Kentucky terkejut mendengarnya. Bukankah itu berarti jika bubuk putih ini benar-benar terbuat dari Divine Stone, maka itu dibuat dari yang berperingkat lebih tinggi? Ryan mengangguk sambil tersenyum. Aku senang kamu mengerti. Dia kemudian melemparkan setitik bubuk putih kembali ke dalam air. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Bisakah kamu melihat bagaimana bahkan binatang iblis air tidak meninggalkan kurungan formasi? Meskipun ketahanan mereka terhadapnya lebih tinggi, mereka tidak dapat menahan semua bubuk putih di luar. Bahkan mereka yang berada di Void Tempering Realm dan di atasnya tampaknya tidak terkecuali. Rowan setuju dengan Ryan. Kedua si kembar bisa merasakan Divine Sense dari mereka yang berada di Void Tempering Realm dan di atasnya di dalam kota berkat skill bending Divine Sense milik Ryan. Tak satu pun dari indera surgawi itu datang dari luar. Mereka semua berada di dalam formasi perlindungan kota. Kentucky menghela nafas setelah itu. Bahkan jika monster-monster itu tidak bisa melawan bubuk putih, kita jelas berada dalam kondisi yang lebih buruk untuk keluar. Kecuali bubuk putih ini bisa dilawan dengan Rowan dan elemen gelapku. Memang, elemen gelap menghancurkan segalanya. Kemungkinan besar, bubuk putih tidak akan menjadi pengecualian. Namun, Ryan memikirkan masalah. Satu-satunya keraguan adalah apakah elemen gelap Anda akan cukup untuk melawan semua bubuk putih. Juga, bahkan jika kita bisa menahan bubuk putih di luar formasi perlindungan kota, konsentrasinya akan lebih tinggi setelah kita mendekati sumbernya. Apakah Anda bisa menghadapinya? Terakhir, siapa yang akan mengurus Falangia, Luan, dan Ravatia untuk sementara? Anehnya, itu bukan satu-satunya masalah. Ryan masih memiliki lebih banyak untuk ditambahkan ke persamaan. Bab 1500, saya punya ide. Rowan, tentu saja, mengerti apa masalah lainnya. Jika ada batu surgawi peringkat yang lebih tinggi, mungkin ada binatang iblis air yang terlibat di dalamnya. Harus ada beberapa tambang batu suci peringkat 4 atau bahkan peringkat 5 untuk membuat bubuk putih ini dari debu mereka. Mari kita lupakan fakta apakah kita bisa menyelesaikan masalah lain. Kita mungkin akan menusuk sarang lebah jika kita mengejar sumbernya. Saat itulah Kentucky menyadari sesuatu. Tunggu, bagaimana jika bubuk putih yang dapat mengubah orang lain menjadi patung garam ini adalah suatu mekanisme pertahanan? Tambang dengan batu surgawi peringkat 4 atau lebih tinggi akan dianggap sebagai harta benua. Kerajaan bawah laut suci akan melihatnya sebagai salah satu hal terpenting di seluruh benua Pol. Mungkin bubuk putih ini diciptakan untuk menyembunyikan tambang ini. Ryan dan Rowan terkejut dengan kata-kata Kentucky ketika mereka mendengar itu. Lagi pula, jarang baginya untuk mengatakan sesuatu yang mendalam. Apakah kamu benar-benar Kentucky? Sejak kapan kamu menjadi begitu cerdas? Persetan denganmu. Kakekmu, Kentucky yang hebat, selalu menjadi Divine Demon Bird yang sangat cerdas. Kentucky jelas tidak menyukai kata-kata itu. Ryan tertawa sebagai tanggapan sebelum menggelengkan kepalanya. Hahaha, baiklah. Namun, izinkan saya bertanya kepada Anda berdua. Apakah Anda benar-benar ingin membiarkan kemungkinan menemukan peringkat 4 atau bahkan peringkat 5 batu surgawi melewati kami? Sejauh ini, semua yang kita bicarakan hanyalah asumsi belaka. Bagaimanapun, saya benar-benar tidak ingin pergi tanpa mencobanya. Skenario terburuk, setidaknya kita bisa mengujinya apakah kita bisa menggunakan elemen gelap untuk meninggalkan kota ini atau tidak. Kata-kata itu memang memengaruhi Rowan dan Kentucky. Sejauh ini, itu akan menjadi penemuan terbaik yang pernah mereka temui sejak mereka tiba di alam dewa. Ini patut dicoba. Ini pasti layak dicoba. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Bagus. Lalu, bagaimana kita harus mendekati ini? Rowan memberitahu Ryan setelah mendengar itu. Pertama, cari tahu lebih banyak tentang sapu garam ini. Butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikannya, bukan? Kita harus ingat bahwa jika Kentucky benar tentang hal itu digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan tambang, kita harus keluar sebelum itu berakhir. Saya ragu kita bisa menemukan tambang ini, mengingat tambang ini ada, setelah sapu garam hilang.
Ryan mengangguk begitu dia mendengar itu. Baiklah, serahkan padaku. Bahkan, saya rasa saya tahu apa yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Ryan kemudian melompat ke punggung Kentucky sebelum meminta Kentucky untuk membawa mereka ke penjaga yang dibicarakan Ryan sebelumnya. Benar saja, belum lama Ryan pergi, jadi penjaga yang sama masih bertugas. Dia jelas memperhatikan ketika Ryan dan Kentucky tiba juga. Oh, jadi kamu kembali. Aku pernah melihat gadis kecil itu di kelompokmu sebelumnya. Apakah dia sudah menjadi patung? Ryan menggelengkan kepalanya sebelum dia menjelaskan hal yang sama yang dia lakukan kepada pekerja di hotel. Ini, binatang iblis air itu juga terkejut dengan apa yang didengarnya. Itu cukup brutal. Namun, aku harus mengakui itu memang cara untuk menyelamatkan seseorang dari transformasi. Apakah dia masih hidup setelah apa yang kamu lakukan? Ryan mengangguk, menjawab, jangan khawatir. Aku sangat baik dalam penyembuhan, jadi dia akan bertahan. Setidaknya, itu lebih baik daripada menjadi patung. Itu benar. Binatang iblis itu setuju dengan Ryan. Ryan kemudian mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Pak, saya belum menanyakan nama Anda meskipun Anda memberi saya begitu banyak informasi. Binatang iblis air itu sepertinya tidak keberatan. Aku tidak berpikir kamu akan bertahan lama, dan aku masih tidak. Bagaimanapun, kamu bisa memanggilku Flan. Ryan mengangguk setelah itu. Terima kasih, Flan. Juga, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu yang lain padamu. Jika kamu ingin tahu kapan kamu bisa melarikan diri dari kota, aku sudah memberitahumu. Sapu garam biasanya berlangsung sekitar 2 tahun atau semacamnya. Tembakan terbaikmu adalah tetap berada di formasi. Simpan saja gelembung-gelembung yang memisahkanmu dari air dan berharap yang terbaik. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, bukan itu. Yang ingin saya ketahui adalah apakah konsentrasi bubuk putih yang melewati Salt Canyon berkurang setelah beberapa waktu. Flan membenarkan kata-kata Ryan, mengangguk ketika dia menjawab, memang. Selama 1,5 tahun pertama, konsentrasi bubuk putih akan terus berlanjut seperti yang Anda lihat di luar. Namun, itu berkurang sedikit demi sedikit setelah itu. Jelas sekali, dibutuhkan sekitar 6 bulan untuk benar-benar hilang, terkadang lebih sedikit. Rowan, yang mendengarkan semuanya melalui koneksi si kembar, mengerti apa yang diinginkan Ryan. Jadi Anda ingin tinggal di kota sampai konsentrasi bubuk putih yang menyapu ngarai berkurang. Ryan mengangguk tetapi tetap memperhatikan Flan. Tuan Flan, apakah Anda tahu dari mana asal bubuk putih ini? Fla menggelengkan kepalanya. Mengapa saya tahu sesuatu seperti itu? Tidak ada yang ingin mendekatinya, takut berubah menjadi patung garam. Anda mungkin pernah mendengar tentang energi surgawi yang bisa Anda dapatkan darinya. Namun, ikuti saran saya. Itu tidak layak dia. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Saya mengerti. Terima kasih, Pak. Segera setelah itu, Ryan memerintahkan Kentucky untuk kembali ke penginapan sebelum dia pergi ke kamar mereka. Tentu saja, Kentucky hanya bisa tinggal di luar sendirian karena dia terlalu besar dan tidak bisa mengambil bentuk manusia. Kau mendengar semuanya, kan? Rowan mengangguk, berkata, taruhan terbaik kita adalah pergi 2 hingga 3 bulan sebelum sapu garam selesai. Konsentrasinya tidak akan terlalu tinggi, tetapi kita masih bisa mengikutinya ke sumbernya. Ryan senang mereka mengerti. Bagus. Itu jelas merupakan pilihan terbaik. Rencana kita untuk melakukan perjalanan ke wilayah karang glasial telah terganggu, tetapi kita mungkin mendapatkan beberapa bonus darinya. Rowan kemudian memandang Falangia, Rafatia, dan Luan. Satu-satunya pertanyaan adalah apa yang akan kita lakukan dengan mereka. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, menjawab, aku punya ide. Bab 1501. Ryan kemudian mengeluarkan beberapa batu surgawi peringkat 1 dari cincin spasialnya. Yang kita butuhkan hanyalah mereka bisa menjauhkan air dari tubuh mereka. Dengan begitu, bubuk putih tidak akan bisa menjangkau mereka, kan? Aku akan membuat formasi yang akan menciptakan ruang tanpa air. Dengan begitu, kita bisa meninggalkannya di sini sementara kita memeriksa sumber bubuk putihnya. Rowan mengangguk, berkata, itu seharusnya berhasil. Namun, Falangia mau tidak mau bertanya, bagaimana jika sesuatu terjadi saat kalian berdua keluar? Atau bagaimana jika sesuatu terjadi pada kalian berdua dan kalian tidak kembali? Ryan mengangkat bahunya,
memberitahunya, kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kamu tidak bisa berharap untuk mengandalkan kami selamanya, kan? Kami tidak bisa membuang semua ide kami begitu saja hanya karena kamu di sini. Falangia hanya bisa menghela nafas setelah itu. Maaf, kurasa aku sudah terlalu terbiasa. Kalian berdua pergi saja dan tinggalkan kami di sini. Kami akan baik-baik saja sendiri. Ryan dan Rowan puas mendengarnya. Bagus. Yah, kita akan melakukan segalanya untuk tetap hidup, jadi kita harus lebih atau kurang kembali. Bagaimanapun, aku akan membiarkan penginapan dibayar sehingga kalian berdua tidak perlu keluar. Kalian berdua, Falangia terkejut. Kau membawa Luan bersamamu. Rowan mengangguk, berkata, kita mungkin membutuhkan matanya. Selain itu, dia harus terbiasa dengan situasi ini. Ryan kemudian mengangkat bahunya sambil berkata, yah, itu tidak akan terjadi sebelum 1,5 tahun dari sekarang, jadi kurasa kita hanya bisa fokus pada kultivasi selama ini. Luangkan waktu ini untuk meningkatkan levelmu. Dengan Divine Kami Stone, saya yakin Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencapai Core dan Soul Fusion Realm, bahkan mungkin Nascent Soul. Saat Ryan berbicara, dia membangun formasi yang menahan air di tengah ruangan. Itu bukan sesuatu yang rumit, jadi itu dilakukan hanya dalam 1 jam. Tiba-tiba, ruang kosong besar terbuka di tengah ruangan, membuat air tidak mungkin masuk. Karena betapa sederhananya formasi itu, hanya beberapa batu surgawi tingkat 1 sudah cukup untuk membuatnya tetap berjalan selama beberapa hari, yang pasti bermanfaat bagi mereka. Baiklah, ini sudah cukup. Kita bisa tinggal di dalam dan tidak repot-repot menjaga air dari kita sendiri, kata Ryan begitu dia selesai. Falangia kemudian membawa Rafatia masuk, begitu pula Rowan dengan Luan. Beberapa menit kemudian, Rafatia akhirnya terbangun, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, ketika dia melihat Ryan, dia merasa ketakutan memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak, menjauh. Jangan sakiti aku, kakak Ryan. Ryan menatap Rafatia dengan ekspresi bingung ketika dia mengatakan kepadanya, melukaimu. Mengapa aku melakukan itu? Aku tidak pernah menyakitimu sebelumnya. Benar saja, dia memutuskan untuk berpura-pura bahwa Rafatia hanya bermimpi buruk. Falangia juga berpikir itu menjadi lebih baik. Gadis kecil, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Kamu baru saja tidur, tahu. Tidur. Rafatia kemudian melihat tubuhnya dan tidak bisa melihat ada yang salah dengan itu. Semua bagian yang dipotong Ryan ada di sana. Itu semua mimpi buruk. Ryan hanya bisa berpura-pura sedih begitu mendengarnya. Aku tidak percaya. Rafatia kecilku memimpikannya hal-hal buruk tentangku. Kurasa dia tidak menyukaiku lagi. Tidak. Bukan itu. Aku, gadis malang itu benar-benar tersesat di sana. Namun, melihat Ryan tampak sedih, dia dengan cepat mengesampingkan pikiran itu. Kakak Ryan, aku bercanda. Ya, bercanda. Kakak Ryan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Maksudmu? Ryan bertanya dengan ekspresi terkejut. Rafatia mengangguk cepat. Ya, maksudku itu. Bagus. Aku tahu Rafatiaku tidak akan pernah memikirkan hal buruk tentangku. Ryan kemudian menepuk kepala gadis itu, yang masih tampak agak ragu. Namun, Falangia dan Ryan pada akhirnya meyakinkannya bahwa dia hanya bermimpi buruk, itu saja. Beberapa menit kemudian, dia sudah melupakannya. Jadi kita akan tinggal di sini selama lebih dari setahun. Itu benar, Falangia membenarkan kata-kata Rafatia. Kami memutuskan bahwa ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi, jadi kamu harus fokus pada latihanmu juga. Mengerti. Sementara itu, Luan akhirnya membuka matanya. Dia telah berada di Mental Sea of Stars selama ini, bepergian semakin jauh. Sama seperti Rowan, penghalang yang memisahkan bintang itu sangat jauh. Bagaimana itu? Luan kemudian mengatakan kepadanya, Ayah, saya keluar karena saya tidak tahu apakah saya dapat mencapai penghalang yang Anda bicarakan. Saya terus berjalan dan berjalan, tetapi saya tidak pernah sampai di sana. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, itu normal. Butuh waktu berminggu-minggu bagi saya untuk tiba di penghalang. Apakah Anda benar-benar berharap untuk sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari? Kembalilah ke Mental Sea of Stars dan terus bepergian. Jika kamu menemukan penghalang dan melewatinya, aku akan memberimu lebih banyak puding. Mata Luan berbinar setelah mendengar itu.
Baiklah, aku pasti akan sampai di sana. Setelah Ryan selesai berurusan dengan Ravatia, dia memutuskan untuk keluar dari penginapan untuk berbicara dengan Kentucky. Bagaimanapun, Minokawa masih berada di tengah jalan. Bukan ide yang baik untuk menahannya di sana sepanjang tahun ini. Kentucky, ayo pergi ke Beast Taming Guild. Guild mereka sangat kecil di kota ini karena ini adalah kota Demon Beast. Namun, mereka harus memiliki tempat untukmu tinggal sampai kita dapat mengakses Soul Gem Dimensional Realm lagi. Kentucky jelas senang mendengarnya. Besar. Namun, dia juga ingat sesuatu yang lain. Tunggu, bagaimana jika aku yang mulai berubah? Ryan menggelengkan kepalanya, meyakinkan Kentucky, jangan khawatir. Guild hanya berjarak 3 kilometer. Aku masih bisa melihatmu dengan Divine Sense-ku, ditambah kamu bisa memeriksa kami. Jika kamu benar-benar mulai berubah menjadi patung garam, aku akan berlari. Yah, aku percaya bahwa dengan pertahananmu, kamu mungkin jauh lebih tahan terhadap bubuk putih daripada kami. Kentucky menghela nafas lega setelah itu. Yah, baguslah kalau begitu. Bab 1502, tempat untuk Kentucky. Tidak butuh waktu lama bagi Ryan dan Kentucky untuk tiba di Beast Taming Guild. Benar saja, seperti yang disebutkan Ryan. Itu sangat kecil dan memiliki lebih sedikit anggota sekarang karena sapu garam sedang berlangsung. Namun demikian, Ryan menemukan satu pekerja di sana di konter yang tampaknya adalah binatang iblis air dalam bentuk manusia. Sepertinya tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi itu berkultivasi ketika Ryan tiba dan hanya berhenti karena kedatangan mereka. Hai, apakah kamu satu-satunya di sini di guild saat ini? Binatang iblis air mengangkat bahunya saat dia menjawab, apakah kamu pikir aku di sini karena aku ingin? Selama sapu garam, semua makhluk ras humanoid keluar dari kota, jadi ketua serikat membayar kita untuk menjaganya, itu saat mereka keluar. Jika pembayarannya tidak bagus, itu tidak akan mengejutkan jika Anda tidak menemukan satu jiwa pun di sini. Omong-omong, apakah Anda salah satu dari orang-orang gila yang ingin menyerap bubuk putih untuk budidaya? Ryan mengangguk karena akan lebih mudah jika binatang iblis itu berpikir seperti itu. Itu benar. Tentu saja, aku sangat berhati-hati. Ryan tahu bahwa binatang iblis itu memandangnya seolah-olah dia idiot. Pria itu pasti tidak berpikir itu sepadan dengan risikonya. Bagaimanapun, Ryan mengabaikannya. Omong-omong, Pak, saya menyewa kamar di penginapan terdekat, tapi saya tidak punya tempat untuk meninggalkan burung iblis saya. Apakah mungkin untuk menyewa tempat untuk binatang iblis di sini di guild? Binatang iblis air itu hanya mengangguk sebagai jawaban. Aku tidak benar-benar berharap untuk mendapatkan pelanggan karena binatang iblis tidak menjadi penjinak binatang. Lagi pula, itu juga berarti seluruh serikat cukup banyak kosong. Setiap binatang iblis non-akuatik yang telah dijinakkan telah dibawa pergi dengan anggota serikat lainnya, jadi ada banyak ruang yang tersedia. Namun, hanya penjinak binatang yang bisa meninggalkan binatang iblis mereka di sana. Ryan segera mengeluarkan lencana Beastamernya sebagai tanggapan, yang sudah lama tidak dia gunakan. Ini dia, Pak. Binatang iblis dalam bentuk manusia memeriksa lencana dan terkejut melihat itu dari benua lain. Menyakiti benua, itu adalah benua jauh yang gila. Mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Ryan tertawa sebagai tanggapan, berkata, saya hanya lewat. Hahaha. Namun, ketika saya mendengar Anda dapat berkultivasi dengan bubuk putih selama sapu garam, saya segera memutuskan untuk tinggal. Bagaimanapun, bubuk ini tampaknya setara dengan peringkat 3 batu surgawi. Menurutmu seberapa hebat itu? Namun, binatang iblis itu tidak memiliki antusiasme yang sama dengan Ryan. Yah, jika kamu cukup gila untuk mencoba dan berkultivasi dengannya, bukan aku yang menghentikanmu. Ketahuilah bahwa jika kamu akhirnya menjadi patung garam, binatang iblismu akan dibawa pergi oleh guild. Tidak masalah, kata Ryan setelah itu. Jadi, bolehkah aku meninggalkannya di sini? Binatang iblis itu mengangguk sebelum dia meninggalkan konter. Ikutlah denganku. Selain aku, hanya ada 2 binatang iblis air alam transisi yang merawat tempat ini. Mereka merawat beberapa binatang iblis air jinak yang tertinggal. Aku bisa meminta mereka untuk menjaga burung iblismu selagi itu tinggal di sini jika kamu mau. Kentucky memiliki kecerdasan tetapi berpura-pura menjadi binatang iblis biasa. Dengan mengatakan itu, Ryan tidak berpikir ada kebutuhan bagi siapapun untuk mengurusnya. Itu tidak perlu.
Aku akan datang sesekali selama sapu garam untuk melihat bagaimana keadaannya. Kamu bisa memastikan dia tetap sendirian. Jika kamu berkata begitu, beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat Kentucky akan menginap. Ini dia. Kami jelas tidak memiliki area khusus untuk burung iblis, tapi ini sudah cukup. Ini memiliki formasi untuk menahan air juga karena tidak semua binatang iblis yang datang ke Salt Canyon City adalah hewan air. Kentucky dan Ryan lebih dari puas. Itu jauh lebih baik daripada tinggal di tengah jalan. Cukup bagus. Berapa biaya untuk menyimpan burung iblisku di sini? 10 peringkat 1 batu surgawi per minggu, jawab binatang iblis air itu. Ryan segera menerima 100 tanggapan dan memberikannya kepada pria itu. Tentu saja aku akan tinggal di kota selama sapu garam. Aku akan kembali lagi nanti untuk membayar lebih. Kentucky kemudian memasuki area penalti dan dengan cepat menemukan tendangan sudut untuk dirinya sendiri. Ryan kemudian dipandu keluar dari guild oleh binatang iblis air setelah menerima pembayaran. Tentu saja, Ryan dan Kentucky bisa melihat satu sama lain dengan divine sense mereka, jadi Kentucky tidak akan tinggal sendirian. Beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Juga, saya meninggalkan banyak batu surgawi dengan Anda, jadi pastikan Anda berkultivasi dengan mereka juga. Kita bisa menggunakan 1,5 tahun ini untuk lebih dekat ke alam transisi. Kentucky setuju dengan Ryan sebelum dia mengeluarkan beberapa batu surgawi peringkat 2. Si kembar memiliki batu surgawi peringkat 3, tetapi mereka digunakan oleh celis di alam dimensi. Secara alami, mereka tidak bisa mendapatkannya sekarang karena alam dimensi ditutup. Karena alam dimensi masih tertutup, itu mungkin berarti masih ada bahaya lain selain transformasi garam, jadi berhati-hatilah. Ryan tersenyum menanggapi setelah itu. Saya tahu. Dengan perhatianmu, Rowan, dan aku, kita akan baik-baik saja. Dengan itu, Ryan kembali ke penginapan dan naik ke kamar sekali lagi. Di sana, dia melihat Falangia dan Ravatia telah mengambil Divine Stone dan mulai berkultivasi. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Rowan, yang berkultivasi di samping Luan. Adapun Luan, dia mungkin akan memakan waktu beberapa minggu sampai dia mendapatkan tubuh bintangnya sendiri. Yah, kurasa yang bisa kulakukan sekarang adalah berkultivasi juga. Jadi, Ryan mengambil beberapa batu surgawi peringkat 2 lagi dari cincin spasialnya sebelum duduk di tempat tidurnya. Dan begitu saja, semua orang mulai berkultivasi sekali lagi. Bab 1503, 1 tahun 9 bulan. Tak perlu dikatakan bahwa begitu tubuh bintang lain muncul, para ahli di seluruh alam dewa dengan hal yang sama segera menyadarinya. Sayangnya, mereka tidak memiliki cara untuk mencari tahu siapa yang mendapatkannya dan di mana itu terjadi. Kembali ke Salt Canyon City, perjalanan selama berminggu-minggu di Mental Sea of Stars telah membuahkan hasil. Luan akhirnya menemukan penghalang dan melewatinya. Setelah itu, tidak sulit untuk merasakan di mana bintangnya berada. Melihat bahwa Luan berhasil, Rowan mengangguk puas. Bagus sekali. Sekarang, kamu bisa merasakan energi cahaya bintang, kan? Luan mengangguk, berkata, "Iya, ayah. Mulai sekarang, kamu akan berkultivasi dengan Starlight Energy juga. Begitu kamu mencapai pintu tubuh bintang kelas 1, kamu akan membutuhkan barang-barang yang kami beli kembali ketika kami tiba. Sekarang perhatikan jadwal yang akan kamu ikuti." Rowan kemudian membagikan pelatihan yang dia dan Ryan ikuti. Bagaimanapun, mereka juga mengembangkan teknik budidaya tubuh cahaya bintang. Hanya saja si kembar mengolah teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin Yang, yang bahkan lebih baik. Luan mau tidak mau merasa agak bingung dengan semua yang dikatakan Rowan. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Sepertinya rumit. Rowan tidak menyangkal hal itu. Memang, tapi ini untuk masa depanmu. Sekarang, mari kita kembali dan berkultivasi. Mengerti? Ya, ayah. Luan kemudian mendapatkan beberapa batu surgawi peringkat 1 setelah itu dan duduk untuk berkultivasi juga. Waktu mulai berlalu dalam sekejap saat semua orang berkultivasi. Sesekali, kelompok si kembar akan bertukar beberapa kata hanya untuk memastikan tidak ada dari mereka yang terkena bubuk putih. Hal yang sama terjadi antara Ryan dan Kentucky. Pada akhirnya, sepertinya itu adalah hal terbaik untuk tidak membiarkan air mendekat. Transformasi patung garam yang terjadi pada Ravatia tidak lagi mempengaruhi siapapun dalam kelompoknya.
Ryan dan Roan memang mempertimbangkan untuk menggunakan bubuk putih untuk berkultivasi juga. Namun, mereka memutuskan pada akhirnya tidak sebanding dengan risikonya, jadi mereka hanya menggunakan batu surgawi peringkat 2. 1,5 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk sapu garam untuk mulai mengurangi intensitasnya. Namun, si kembar setuju untuk berkencan hanya 2 hingga 3 bulan setelah itu. Karena itu, kelompok mereka berkultivasi tanpa henti selama 1 tahun 9 bulan. Kultivasi Ryan dan Roan tidak berubah kali ini. Bagaimanapun, Celis telah memberitahu mereka bahwa mereka akan membutuhkan sekitar 3 tahun kultivasi untuk mencapai pintu alam transisi. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada Falangia, Ravatia, dan terutama Luan. Sebelum mereka mulai berkultivasi di Salt Canyon City, Falangia berada di tahap akhir dari alam formasi inti. Dengan mengatakan itu, Falangia tidak memiliki masalah memasuki Core dan Soul Fusion Realm setelah mengikuti pelatihan Roan. Apalagi faktanya Roan menyiapkan teknik kultivasi untuk semua orang. Dengan semua batu surgawi yang tersedia, Falangia mampu mencapai tahap akhir dari alam inti dan penggabungan jiwa. Namun, Roan cukup kecewa. Dia pikir dia setidaknya akan memasuki alam jiwa baru lahir. Pada akhirnya, bakat membuat terlalu banyak perbedaan. Ravatia sudah berusia 8 dan beberapa bulan ketika mereka tiba. Setelah 1 tahun 9 bulan, dia sudah berusia 10 tahun. Sedikit demi sedikit, dia tumbuh menjadi seorang wanita. Dia berada di tahap puncak dari alam pendirian yayasan ketika mereka mulai berkultivasi. Sekarang, dia mampu mencapai tahap awal dari Core dan Soul Fusion Realm. Bakatnya mirip dengan Falangia, jadi masuk akal jika kecepatan kultivasi mereka serupa. Berbicara tentang bakat, orang harus ingat bahwa Luan adalah bakat warna merah. Itu berarti dia jauh di atas Falangia dan Ravatia dalam hal kecepatan kultivasi. Berkat teknik kultivasi yang diberikan Roan kepadanya, dantiannya menjadi jauh lebih besar daripada yang dimiliki pembudidaya normal. Kemudian lagi, itu berarti dia membutuhkan lebih banyak energi surgawi untuk membuat terobosan. Tentu saja, sebagai hasilnya, Luan menjadi jauh lebih kuat daripada mereka yang setingkat dengannya. Tentu saja, dantiannya masih belum mencapai ukuran sebesar si kembar ketika mereka berada di levelnya. Jadi, itu berarti dia masih berkultivasi lebih cepat daripada si kembar jika si kembar berada di levelnya. Setelah sekian lama berlalu, Luan telah mencapai tahap puncak dari alam inti dan penggabungan jiwa. Seseorang harus ingat bahwa Luan baru berusia 8 tahun saat ini, dan dia baru saja mencapai usia ini. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa Roan menyuruhnya untuk memfokuskan sebagian waktu kultivasinya pada tubuh bintangnya, Luan mungkin sudah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Ryan dan Roan terus-menerus melawan ketiganya, dan Roan membuat mereka saling bertarung juga. Bagaimanapun, itu adalah cara terbaik untuk membiasakan diri bertarung saat ini. Seperti yang bisa dibayangkan, Luan sekarang bisa mengalahkan Falangia tanpa masalah karena dia semakin berpengalaman. Bukan hanya dalam hal keuntungannya dalam kultivasi. Faktanya, dia bahkan akan menang jika kultivasinya lebih rendah pada kondisinya saat ini. Hal baik lainnya bagi Luan adalah fakta bahwa dia telah mengumpulkan cukup energi cahaya bintang untuk mendapatkan tubuh bintang kelas 1-nya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Luan bisa saja memasuki alam jiwa baru lahir jika dia tidak fokus menyerap energi cahaya bintang. Namun, tubuh bintang kelas 1 lebih dari sekadar menebus keterlambatan kultivasi. Dia jauh lebih kuat dengan itu. Di sisi lain, Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis tidak mengumpulkan cukup energi surgawi untuk memasuki alam transisi. Namun, si kembar tidak seburuk dalam hal tubuh bintang mereka. Berkat energi cahaya bintang yang tersisa dari fragmen, si kembar ditinggalkan cukup dekat dengan tubuh bintang kelas 3 ketika mereka mendapatkan tubuh bintang kelas 2. Hanya saja pecahan itu kehabisan energi cahaya bintang sebelum si kembar memiliki cahaya bintang yang cukup untuk mencoba mendapatkan kelas 3. Sekarang mereka memiliki 1 tahun 9 bulan untuk berlatih, mereka akhirnya mengumpulkan sisa energi cahaya bintang yang diperlukan. Baiklah, kami akan meningkatkan ke tubuh bintang kelas 3. Setelah itu, kita akan meninggalkan kota dan mencoba mencari sumber bubuk putih itu. Bab 1504, Tubuh Bintang Kelas 3. Suster Orb senang mendengarnya. Bagus. Mari kita mulai. Untungnya,
Anda menyimpan bunga batu surgawi cair di luar alam dimensi. Ngomong-ngomong, ambil masing-masing 10 bunga. Si kembar mengangguk sebagai jawaban sebelum mengeluarkan bunga itu. Sekarang, Anda akan menggunakan kekuatan jiwa surgawi Anda untuk menghancurkan bunga. Selain fakta bahwa mereka langka, mereka juga sangat halus, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, Anda akan menggunakan meridian Anda untuk menyerap sifat bunga ke dalam tubuh Anda sambil mengikuti teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin Yang. Dengan begitu, Anda seharusnya bisa mendapatkan tubuh bintang kelas 3 Anda. Si kembar mengikuti instruksi Sister Orb meskipun mereka sudah tahu semua langkahnya. Terkadang, Sister Orb akan memberitahu mereka untuk memperbaiki beberapa ketidaksempurnaan selama proses tersebut. Bahkan, ada kalanya mereka bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat. Bagaimanapun, prosesnya sendiri berjalan cukup lancar. Tiba-tiba, Luan merasa seperti ledakan besar energi cahaya bintang menyapu si kembar. Karena dia juga memiliki tubuh bintang, dia bisa merasakannya, tidak seperti Falangia dan Rafatia. Mereka terlihat sangat kuat sekarang, aku harus terus berkultivasi untuk menjadi sekuat ayah. Ryan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan meregangkan tubuh mereka, berkata segera setelah itu, ini terasa cukup enak. Rowan mengangguk setuju. Aku bisa merasakan perbedaan kekuatan antara dua tahap. Jika kita melawan orang itu di tahap awal Void Tempering Realm sekarang, kita akan dengan mudah menang. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Hanya jika dia tidak melarikan diri. Kita bahkan tidak bisa terbang, sementara pembudidaya Void Tempering Realm dapat menggunakan beberapa kekuatan spasial, bahkan jika sedikit. Tentu saja, jika mereka tidak melarikan diri, maka kita bisa menang dengan mudah. Ryan kemudian meninju udara beberapa kali, membentuk hembusan angin kencang di dalam gelembung. Menurutmu di mana kekuatan kita yang sebenarnya berdiri saat ini? Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, sulit untuk mengatakannya. Namun, saya yakin kita tidak akan memiliki masalah melawan pembudidaya Void Tempering tahap tengah. Jika kita bertarung bersama, mungkin kita bisa bertarung melawan seseorang di tahap akhir. Tentu saja, itu hanya selama mereka tidak mencoba melarikan diri. Jika itu terjadi, maka kita tidak akan berdaya untuk menghentikan lawan. Saat itu, si kembar harus bertarung bersama untuk mencocokkan seseorang di tahap awal dari Void Tempering Realm. Setelah mencapai tubuh bintang kelas 3, mereka sekarang bisa melawan seseorang di tahap tengah di alam yang sama sendirian. Itu menunjukkan seberapa besar teknik kultivasi tubuh meningkatkan kekuatan mereka. Ryan mengangguk menanggapi itu dan memikirkan level selanjutnya. Kami juga memiliki cairan bintang pembekuan, yang dapat dikatakan kebalikan dari bunga batu surgawi cair. Masalahnya adalah akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan energi cahaya bintang yang cukup. Kemudian lagi, tidak ada yang membantunya. Mereka hanya mencapai kelas 3 secepat ini karena mereka menggunakan energi cahaya bintang dari fragmen itu. Sekarang setelah dihabiskan, mereka harus mengumpulkannya sendiri. Memikirkannya, Rowan menghubungi Sister Orb di alam dimensi, bertanya, Sister Orb, dapatkah Anda memprediksi berapa lama bagi kami untuk mendapatkan energi cahaya bintang yang cukup untuk kelas 4? Lagi pula, kami sudah memiliki bahan untuk itu. Pertama-tama, kamu hanya bisa mendapatkan tubuh bintang kelas 4 setelah kamu mencapai alam transisi. Yah, itu tidak akan memakan waktu lama karena Anda mungkin hanya membutuhkan sekitar 1 tahun lagi untuk berkultivasi. Namun, Anda baru saja menerobos teknik kultivasi tubuh Anda. Saya perlu melihat kalian berdua mengolahnya selama beberapa hari untuk memastikan. Padahal, dari apa yang saya lihat saat ini, dibutuhkan tidak kurang dari 15 tahun untuk mengumpulkan energi yang cukup. Itu pasti waktu yang sangat lama, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Sister Orb tidak setuju dengan itu. Itu tidak banyak jika kamu memikirkannya. Tubuh bintang kelas 5 hanya dapat diperoleh oleh para pembudidaya di alam pembengkokan luar angkasa. Kalian berdua bahkan belum berada di alam transisi. Apakah Anda pikir Anda dapat mencapai alam space bending dalam waktu kurang dari 15 tahun? Pertama-tama, setelah Anda mendapatkan tubuh bintang kelas 4, Anda masih perlu mengumpulkan energi cahaya bintang yang cukup untuk mencapai kelas 5. Saya bahkan tidak bisa memikirkan mana yang akan memakan waktu lebih lama, space bending atau energi cahaya bintang yang cukup untuk kelas 5.
Si kembar harus mengakui bahwa kata-kata Sister Orb masuk akal. Si kembar sudah membutuhkan lebih dari 3 tahun hanya untuk pergi dari tahap puncak dari alam transformasi elemental ke alam transisi. Begitu mereka memasuki alam transisi, waktu yang diperlukan untuk menerobos antar tahap pasti akan menjadi lebih tinggi. Si kembar kemudian menghabiskan beberapa hari ekstra untuk membiasakan diri dengan tubuh mereka. Mereka bahkan pergi menemui Kentaki dan menguji apakah tubuh mereka lebih kuat dari Minokawa. Sayangnya bagi mereka, Kentaki masih jauh lebih tahan daripada si kembar. Jika ada, tubuh Kentaki semakin kuat dan kuat semakin dia mengonsumsi logam tingkat tinggi. Kemudian lagi, si kembar masih puas karena, dibandingkan dengan pembudidaya normal, tubuh mereka pasti berkali-kali lebih baik. Baiklah, sudah waktunya kita pergi, kata Rean di dalam ruangan. Falangia dan Rafatia, jelas, sudah mengharapkan itu. Kakak Rean, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Ibuku dan aku menjadi jauh lebih kuat setelah sekian lama berkultivasi. Seiring bertambahnya usia, Rafatia berhenti memanggil Falangia ibu. Dia benar-benar menjadi dewasa dengan cepat. Menanggapi kata-kata itu, Falangia menepuk kepala Rafatia dan mengangguk pada Rean, berkata, dia benar. Bahkan jika kita tidak memiliki formasi ini untuk menahan air, kita masih dapat menggunakan energi surgawi kita untuk melakukannya. Sekarang, Rafatia dan saya sudah mengerti bagaimana bubuk putih mempengaruhi tubuh kami, jadi kami dapat mencegahnya mempengaruhi kami. Rean puas mendengarnya. Bagus. Bagaimanapun, aku meninggalkanmu beberapa batu surgawi. Pastikan saja kamu tidak menunjukkannya kepada orang lain, atau kamu pasti akan dirampok, jika tidak dibunuh. Roan tidak dalam mood untuk perpisahan, meskipun. Cukup, Luan, Rean, ayo pergi. Kita harus menemukan sumber bubuk putih itu. Bab 1505, kedua kalinya. Secara alami, Rean, Roan, dan Luan melewati bis Taming Guild untuk menjemput Kentaki sebelum menuju pintu keluar kota bawah laut. Tak heran, para penjaga di gerbang Salt Canyon City terkejut melihat rombongan Rean di sana. Lagi pula, ras humanoid manapun yang melewatkan pintu keluar atau yang memutuskan untuk tetap tinggal tidak akan keluar sebelum sapu garam selesai. Untuk apa kamu datang ke sini? Rean tersenyum menanggapi, berkata, kita harus keluar, Pak. Gerbangnya tidak boleh ditutup, kan? Tidak. Namun, meskipun intensitas sapuan garam telah berkurang 3 bulan terakhir ini, masih ada terlalu banyak bubuk putih di luar sana. Kalian tidak boleh keluar sekarang jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Binatang iblis air itu berkata sebagai tanggapan, mencoba memperingatkan mereka. Rean mengangguk setelah mendengar itu. Tidak apa-apa, kami tahu apa yang kami lakukan. Bagaimanapun, terima kasih atas peringatannya, Pak. Tanpa menunggu binatang iblis air itu mengatakan apa-apa, Kentaki mengepakkan sayapnya di bawah air dan bergegas ke pintu keluar. Jangan mengeluh nanti jika kalian semua berubah menjadi patung garam, pikir penjaga itu sebelum melupakan masalah itu. Bagaimanapun, tugasnya bukanlah untuk menghentikan orang dari bunuh diri. Di luar, kelompok Rean segera melihat perbedaan konsentrasi bubuk putih. Meskipun mereka menjauhkan air dengan gelembung, bubuk putih mulai jatuh ke dalam. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak di luar gelembung. Kemudian lagi, kelompok mereka sudah mengharapkan itu. Kentaki dan Roan segera menggunakan energi surgawi mereka untuk mengumpulkan elemen gelap di sekitar mereka. Tidak peduli apa bubuk putih itu. Elemen gelap bisa menghancurkan apa saja. Tentu saja, ada batasan berapa banyak yang bisa dihancurkan sekaligus, jadi gelembungnya masih harus naik. Dengan kombinasi elemen gelap dan gelembung yang menahan air, kelompok mereka hampir tidak bisa menghindari bubuk putih. Pada saat yang sama, Roan mengambil beberapa batu surgawi peringkat 2 dari cincin spasialnya untuk dia dan Kentaki gunakan. Untuk mempertahankan jumlah elemen gelap ini, kita akan membutuhkan energi surgawi yang cukup banyak. Kentaki, gunakan batu surgawi untuk menjaga energimu tetap terisi. Aku akan melakukan hal yang sama. Kentaki jelas tidak akan menentang itu. Tidak masalah. Sekarang, kemana kita harus pergi? Rean dan Roan kemudian menatap Luan setelah itu. Meskipun mereka sedikit banyak bisa melihat arah asal sapu garam, Luan jelas lebih baik dalam melakukan itu. Lagi pula, dia bisa melihat energi itu sendiri dengan matanya, ditambah sapu garam diharapkan dibuat dengan debu dari batu surgawi tingkat tinggi.
Itu datang dari arah itu, ayah. Cahaya keemasan yang berasal dari bubuk putih sedikit lebih terkonsentrasi di sana. Kentucky tidak berpikir dua kali dan segera terjun ke arah yang disebutkan Luan. Itu juga merupakan arah lanjutan Salt Canyon. Sus. Kelompok Ryan kemudian bergerak dengan kecepatan yang relatif aman untuk menjauhkan bubuk putih dari tubuh mereka. Lagi pula, jika Kentucky bergerak terlalu cepat, lebih banyak bubuk putih akan masuk ke dalam gelembung. Lebih baik aman daripada menyesal. Tentu saja, itu masih kecepatan yang sangat tinggi untuk seseorang seperti Luan. Tentu saja, Rowan memastikan Luan memperhatikan tugasnya saat mereka bergerak maju. Ada 3 jalur berbeda di depan, ayah, Paman Ryan. 2 dari mereka memiliki energi surgawi bubuk putih, tetapi mereka tidak mengeluarkan bubuk putih. Sebaliknya, mereka menerima bubuk putih dari jalur ketiga di sebelah kiri. Bagus. Ryan puas mendengarnya. Membawa Luan benar-benar pilihan terbaik karena Ryan dan Rowan tidak bisa melihat perbedaan di antara jalurnya sama sekali. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa mereka memiliki bubuk putih di dalam perairan mereka. Kentucky, kau mendengarnya. Kentucky tidak terkecuali, bahkan dengan penglihatannya yang lebih baik. Oh, jalan ketiga itu. Itu bukan satu-satunya tempat dengan jalan yang berbeda untuk diikuti. Semakin jauh kelompok Ryan bergerak mengejar bubuk putih, semakin banyak ngarai yang tampak seperti labirin. Dengan peningkatan kultivasi Luan, ada lebih banyak hal yang meningkat. Salah satu peningkatan itu adalah matanya menjadi jauh lebih efektif. Ketika Rowan menemukannya, dia hanya bisa melihat elemen dan energi surgawi hingga sekitar 100 meter. Sekarang setelah dia mencapai tahap puncak dari inti dan alam penggabungan jiwa, jarak itu meningkat menjadi lebih dari 400. Tiba-tiba, Luan menyadari sesuatu. Kentucky, berhenti di sini. Kentucky segera mengikuti kata-kata Luan saat si kembar melihat sekeliling. Ada apa, Luan? Luan menyipitkan matanya saat dia melihat ke depan, berkata, sepertinya bubuk putih, berasal dari tanah itu sendiri. Faktanya, tanah bersinar dengan cahaya kemasan. Ada banyak energi surgawi yang keluar darinya. Juga, Luan kemudian memandang Ryan dan bertanya, Paman Ryan, itu sangat mirip dengan formasi yang kamu buat, tetapi juga terlihat sangat berbeda pada saat yang sama. Ryan tercengang mendengarnya. Kamu bisa melihat formasi di bawah. Setelah itu, Ryan menghubungi Sister Orb di alam dimensi. Saudari Orb, tidakkah kamu menyadarinya? Aku tidak merasakan apa-apa. Mungkin ada hubungannya dengan energi surgawi yang datang dari bawah. Mungkin mengganggu sensor sistem. Meskipun alam dimensi ditutup, Sister Orb masih bisa berbicara dengan si kembar. Secara alami, dia masih bisa merasakan apakah ada formasi di sekitar atau tidak. Ryan dan Rowan mengangguk setelah itu. Setelah itu, Ryan bertanya kepada Luan, dulu ketika kamu melihat formasiku, kamu melihat bentuk rune dalam penglihatanmu ketika Divine Energy melewati mereka, kan? Apakah kamu bisa memberitahuku bentuk rune di bawah ini? Luan mengangguk, berkata, ya, Paman Ryan. Itu sebabnya saya mengatakan mereka terlihat mirip dan sangat berbeda pada saat yang sama. Luan kemudian berkonsentrasi pada rune sebelum dia mengirim gambar apa yang bisa dia lihat melalui Divine Sense. Dalam sekejap, Ryan mengenali rune itu. Yah, ini kedua kalinya aku menabrak salah satu dari ini. Bab 1506, turun kami pergi. Rowan segera menyadari sesuatu yang aneh ketika Ryan menyebutkan frasa, kedua kalinya. Formasi, kedua kalinya, apa maksudmu? Ryan mengangguk, berkata, tidak ada keraguan. Apa yang kita miliki di bawah kita jelas merupakan formasi alami. Rune jelas tidak seperti rune yang kita lihat di formasi itu di planet Sunkan. Namun, ada beberapa titik di rune formasi alami yang tidak salah lagi. Ini benar-benar formasi alami. Kentucky mau tidak mau bertanya setelah itu, apakah itu berarti itu juga mempengaruhi waktu? Bagaimanapun juga, yang kita masuki saat itu mempercepat waktu 10 kali. Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, waktu dan ruang terkait. Jika Anda ingin mempercepat waktu, Anda harus ikut campur dengan ruang. Dia kemudian menatap Luan dan bertanya, afinitasmu adalah ruang. Bisakah kamu merasakan kehadiran kekuatan spasial dalam formasi di bawah ini? Luan segera menggelengkan kepalanya, memberitahu Rowan, maaf, ayah.
Saya tidak bisa. Apakah saya harus melakukannya? Roan menggelengkan kepalanya juga. Tidak. Juga, tidak perlu meminta maaf jika kamu tidak melakukan kesalahan. Bagaimanapun, kamu yakin kamu tidak bisa merasakan kekuatan luar angkasa, kan? Luan mengangguk, berkata, "Ya. Saya benar-benar tidak bisa merasakan hal seperti itu, tapi saya tidak begitu yakin apa yang harus saya rasakan." Roan puas dengan itu. Tidak masalah. Bahkan jika kamu salah, itu bukan salahmu. Setelah itu, Roan memandang Ryan dan Kentucky, berkata, "Baiklah, jadi mungkin tidak ada percepatan waktu atau sesuatu di sana." Ryan setuju dengan Roan, mengangguk ketika dia memberitahu Kentucky, "Kentucky, turun perlahan." Kentucky mengangguk sebagai tanggapan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak merasa ini agak aneh?" "Apa maksudmu?" Ryan dan Roan bertanya pada saat bersamaan. Kentucky kemudian menjelaskan, "Maksudku, belum pernah ada yang menemukan tempat ini sebelumnya. Keterampilan menekuk Divine Sense kami tidak dapat menangkap Divine Sense. Namun, meskipun kami berpindah ke beberapa jalur yang berbeda dan membutuhkan beberapa jam untuk tiba, itu tidak seperti ini yang sulit ditemukan. Mengingat sudah berapa lama tempat ini ada, aku bertanya-tanya mengapa tidak ada orang lain di sini. Apakah ini benar-benar hanya bubuk putih? Tentunya bukan hanya kita yang bisa menangkisnya." "Baik." Ryan dan Roan harus mengakui bahwa kata-kata Kentucky masuk akal. Mungkinkah karena formasi alam sehingga tidak ada yang menemukan tempat ini? Kentucky tidak bisa bergerak terlalu cepat karena ini adalah sumber bubuk putih. Konsentrasi di sini hampir setinggi saat intensitas sapuan garam mencapai puncaknya. Bahkan gelembung dan elemen gelap di sekitar mereka hanya bisa menahan bubuk putih yang melewati mereka. Akhirnya, Kentucky mendarat di tanah, yang memberi Ryan kesempatan untuk melihat rune formasi alami. Begitu, melihat rune sendirian beberapa kali lebih baik daripada hanya mendengar deskripsi dari Luan. Pada saat yang sama, kata-kata Sister Orb bergema di telinganya. "Saya akhirnya bisa merasakan formasi ini." Ryan mengangguk, berkata, "Aku tahu. Lihatlah rune ini. Formasi itu disembunyikan. Ini bukan pekerjaan seorang kultivator tetapi bagian dari formasi alam itu sendiri. Saya harus mengakui bahwa bahkan untuk sesuatu yang alami, pengaturannya benar-benar membuka mata." Ryan kemudian memandang Luan, Roan, dan Kentucky. Formasi ini memiliki efek penyembunyian. Tidak hanya itu tetapi ada juga efek ilusi, yang jauh lebih kuat. Jangankan kita, saya ragu bahkan kultivator yang jauh lebih kuat dari kita akan merasa sangat sulit untuk menemukan tempat ini. Itu kemungkinan besar alasan tidak ada yang menemukannya sebelumnya. Roan terkejut mendengarnya, bertanya, "Apakah Anda mengatakan formasi alami ini berada di tingkat surgawi?" Ryan mengangguk, menjawab, "Tidak diragukan lagi. Tidak hanya mencapai tingkat surgawi, tetapi mungkin juga pada tahap yang sangat tinggi. Saya akan jujur, itu tidak jauh dari formasi tingkat dewa seperti itu, mengingatkanku pada formasi di Huring Secret Floating Land. Formasi ini tidak kalah dengan itu." Kembali ketika si kembar tiba di Tanah Suci Huring, Sister Orb memberitahu mereka bahwa formasi yang membuat Tanah Suci tetap mengambang berada di tingkat dewa. Itu sebabnya Ryan bisa membuat perbandingan. Jika saya tidak salah, saya akan menempatkan formasi ini pada level puncak surgawi atau di suatu tempat yang sangat dekat dengannya. Secara alami, Kentucky juga tahu mengapa mereka bisa melakukannya. Jadi karena kami mengikuti mata Luan, kami sampai di sini. Roan mengangguk, berkata, "Mata Luan hanya melihat energi dan elemen selain penglihatan normal." Luan membenarkan kata-kata Roan. "Ayah benar. Saya tidak memperhatikan sekeliling dengan pupil normal di mata saya. Sebaliknya, saya hanya menggunakan murid energi surgawi saya untuk mengikuti arus bubuk putih, seperti yang ayah minta." Ryan menghela nafas heran. "Aku menjadi sangat iri dengan matamu. Formasi ini tidak hanya menyembunyikan dirinya sendiri, tetapi kekuatan ilusinya juga mempengaruhi indera seseorang. Roan, Kentucky, dan aku tidak memperhatikan apapun karena kami membiarkanmu memandu jalan kami. Tapi bahkan sampai sekarang, Divine Sense kita tidak bisa mendeteksi apapun." Kentucky dan Roan setuju dengan Ryan. Indera surgawi mereka sepenuhnya tersebar, tetapi tanah itu tampaknya tidak memiliki sesuatu yang berbeda. Roan kemudian menanyakan bagian yang paling dia khawatirkan. "Ryan,
Apakah formasi yang bertanggung jawab atas bubuk putih itu? Dia harus menanyakan itu. Lagi pula, jika formasi alam tidak menghasilkan bubuk putih, masih ada kemungkinan tempat ini dilindungi oleh seseorang. Ryan mulai berjalan dalam formasi saat Kentucky dan Rowan mengikutinya untuk menjaga elemen gelap melindungi grup. Setelah beberapa jam penyelidikan, Ryan akhirnya mencapai kesimpulan. Saya tidak berpikir formasi ini bertanggung jawab atas bubuk putih. Sesuatu jauh di bawah tanah ini yang menciptakannya. Saya hanya tidak tahu apakah itu fenomena alam atau orang lain yang melakukannya. Rowan dan Kentucky mengangguk setelah itu. Itu berarti mereka mungkin masih menemukan musuh. Kemudian lagi, mereka datang ke tempat ini dengan sadar bahwa mereka mungkin bukan satu-satunya di sini. Baiklah, kita pergi. Bab 1507, Sungai Putih. Dengan itu, Ryan, Rowan, dan Kentucky mulai mengumpulkan elemen tanah dan membuka tanah di bawah mereka. Untungnya, mereka berada di bawah air, jadi semua tanah dan pasir di sekitarnya basah, sehingga cukup mudah untuk memulai pekerjaan. Untungnya, formasi alami juga tidak melakukan apapun terhadap kelompok si kembar. Itu terus bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Karena terhubung dengan laut di atas, lubang yang dibuka oleh kelompok si kembar diisi dengan air di belakang mereka, hanya menyisakan bagian dalam gelembung yang tidak memilikinya. Bagaimanapun, si kembar tidak berniat menutup lubang di belakang mereka karena mereka mungkin harus melarikan diri nanti. 10 meter, 20 meter, 50 meter. Dengan ketiganya bekerja sama, penggalian berjalan perlahan tapi lancar. Tentu saja, mereka tidak bisa mengalahkan seseorang dengan elemen tanah affinity, tetapi mereka tidak melakukan setengah buruk. Segera, detik menjadi menit, dan menit menjadi jam. Energi surgawi tidak terlalu menjadi masalah karena si kembar memiliki banyak batu surgawi. Namun, bubuk putih masih datang dari bawah, sehingga mengurangi kecepatan mereka secara signifikan. Namun demikian, mereka akhirnya melampaui 2 kilometer ke dalam tanah. Saat itulah mereka mendengar suara tanah pecah. Asteris gemuruh. Segera setelah itu, tanah di bawah mereka runtuh saat kelompok si kembar jatuh ke dalam, beberapa meter. Itu karena Kentucky segera mengepakkan sayapnya dan berhenti turun. Gua tempat mereka jatuh tidak dipenuhi air. Karena itu, air asin dari atas mulai masuk seperti air terjun, tapi tidak lama. Energi surgawi tampaknya secara otomatis berkumpul di sekitar lubang yang diciptakan si kembar saat bumi berkumpul di titik itu. Dalam hitungan detik, lubang tempat air asin itu datang ditutup. Padahal, Kentucky dan Rowan tidak bisa menonaktifkan elemen gelap di sekitar mereka. Itu karena seluruh ruang dipenuhi dengan bubuk putih yang melayang ke atas dan masuk ke bumi di atas. Dengan itu, mereka harus menjaga elemen gelap di sekitar mereka untuk menghilangkannya sebelum bubuk masuk ke tubuh mereka. Sayangnya, Divine Sense tidak membantu sama sekali karena si kembar tidak bisa melihat apapun dengannya. Yah, bagaimanapun juga, Ryan sudah mengharapkan itu. Ini adalah formasi alami. Divine Sense tidak berguna di tempat ini dan dimanapun di dekatnya. Si kembar kemudian memandang Luan, bertanya kepadanya, apa yang bisa kamu lihat? Luan kemudian melihat ke bawah dan mau tidak mau merasa terkejut. Ayah, ada banyak cahaya keemasan di bawah. Aku bahkan tidak bisa membedakan bubuk putih dari yang lain. Melalui murid energi surgawi Luan, energi surgawi memiliki warna emas. Ada konsentrasi besar energi surgawi di bawah. Aku tidak bisa mengatakan apapun selain itu. Si kembar mengangguk setelah mendengar itu. Kentucky, ayo turun. Itu mungkin tambang batu surgawi. Kentucky mengangguk dan mengepakkan sayapnya saat kelompok mereka turun. Satu hal yang baik, setidaknya, adalah karena tidak ada air lagi, Kentucky dapat menggunakan angin untuk meniup bubuk putih dari tubuhnya. Itu sangat membantu pekerjaan yang harus dilakukan elemen gelap miliknya dan Rowan untuk menghancurkannya. Sekali lagi, bubuk putih tampaknya tidak memiliki masalah tanpa air di tempat ini, kata Rowan. Sebelumnya, bubuk putih memang bisa keluar dari air, tetapi untuk waktu yang sangat terbatas. Misalnya, di Salt Canyon City, bubuk putih kecil yang melewati formasi perlindungan akan menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik setelah memasuki gelembung yang melindungi kelompok si kembar di penginapan. Namun, meskipun tidak ada air di tempat ini, konsentrasi bubuk putihnya tinggi dan sepertinya tidak terpengaruh. Ryan kemudian memperhatikan sesuatu, berkata, kurasa aku tahu kenapa.
Itu karena kita dekat dengan sumbernya. Energi surgawi di bawah ini memberi makan bentuk bubuk putih, jadi itu tidak menghilang meskipun keluar dari air. Rowan, Kentucky, dan Luan mengangguk begitu mereka mendengarnya. Masalah dengan tempat ini adalah meskipun ada banyak bubuk putih, tempat itu diselimuti kegelapan. Sekarang Divine Sense tidak berfungsi, itu membuatnya sangat sulit untuk melihat apapun. Dengan itu, Ryan mengumpulkan elemen cahaya di depan kelompok mereka dan menciptakan bola cahaya yang menerangi sekeliling. Beberapa menit kemudian, kelompok mereka akhirnya dapat melihat sesuatu dari situasi di bawah ini. Apakah itu sungai? Kentucky mau tidak mau bertanya. Si kembar dan Luan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk dapat melihatnya karena mata mereka tidak sebaik Kentucky dalam hal melihat sesuatu yang jauh. Namun demikian, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadarinya. Itu memang terlihat seperti sungai. Sungai putih, lebih spesifiknya, kata Rowan. Luan juga menambahkan, ini penuh dengan energi surgawi, ayah. Begitu mereka semakin dekat, mereka akhirnya bisa melihat bubuk putih keluar dari sana. Bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari sungai putih, melayang ke atas ke langit-langit gua. Rowan kemudian menanyakan sesuatu yang lain, Luan, bisakah kamu membedakan elemen mana yang ada di dalam sungai ini dengan murid elemenmu? Luan memperhatikan sebelum mengangguk. Ini adalah campuran dari beberapa elemen yang berbeda. Sulit untuk membedakan mana yang mana. Ryan dan Rowan mengangguk setelah itu. Itu pada dasarnya adalah hasil dari pembuatan bubuk putih. Beberapa elemen digunakan dalam proses seperti yang terlihat. Tiba-tiba, Kentucky berhenti turun dan langsung terbang lagi. Ada apa, Kentucky? Kentucky menyipitkan matanya, berkata, saya pikir saya melihat sesuatu bergerak di dalam, jadi saya pindah. Apakah Anda melihat itu? Ryan, Rowan, dan Luan menggelengkan kepala. Penglihatan jarak jauh kami tidak sebaik milikmu. Tentu saja, mereka tidak bisa tinggal di sana selamanya. Kentucky, coba mendarat di sisi sungai. Kentucky mengangguk dan mengubah arah. Hanya saja di tepi sungai juga banyak terdapat bubuk putih. Perbedaannya adalah bubuk putih di sana tidak mengapung. Itu tetap di tanah, tidak bergerak. Kentucky kemudian menggunakan anginnya untuk meniup bubuk putih itu sebelum mendarat di tanah. Namun, saat itulah sesuatu melompat keluar dari bubuk putih dan menyerang. Bab 1508, Makhluk Bubuk Putih. Kentucky terkejut dan segera mengeraskan bulunya, mengubahnya menjadi bilah. RGGH. Kekuatan serangannya begitu tinggi sehingga seluruh tubuh Kentucky diluncurkan seperti bola meriam. Orang harus ingat bahwa sebagai binatang iblis tahap 8, tubuh dan berat Kentucky sangat besar. Belum lagi pertahanannya bahkan lebih tinggi dari si kembar dan tubuh bintang kelas 3 mereka. Jika serangan itu bisa melakukan itu, maka paling tidak musuh pasti berada di alam Void Tempering. Melihat itu, Ryan dan Rowan menggunakan Divine Soul Power mereka untuk menangkap Luan sambil memegang punggung Kentucky. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Segera setelah serangan pertama datang, beberapa musuh lagi muncul, melompat keluar dari bubuk putih di bawah saat mereka dengan cepat menyerang Kentucky. Persetan. Serangan pertama telah mematahkan beberapa bulu pedang Kentucky dan sisik di bawahnya, meninggalkan luka yang cukup parah. Pada saat ini, orang hanya bisa membayangkan bagaimana Kentucky akan berakhir jika dia terkena semua itu sekaligus. Tanpa berpikir dua kali, tubuh Kentucky meledak menjadi api hitam dan putih sebelum dia mengepakkan sayapnya dengan kekuatan sebanyak mungkin. Itu dengan paksa mengubah Kentucky dan kelompoknya ke arah punggungnya. Namun, beberapa makhluk yang datang untuk Kentucky bahkan lebih cepat dan beradaptasi dengan reaksi Kentucky. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Tentu saja, Ryan dan Rowan tidak akan berdiam diri menyaksikan Kentucky diserang. Pedang dan sabit mereka menari-nari di udara, menciptakan ratusan benang hitam dan putih yang mengelilingi semua sisi. Anehnya, serangan makhluk itu juga menembus benang, mengenai tubuh Kentucky sekali lagi. Bang, 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 bang. Untungnya, arc reversive mengurangi kekuatan mereka banyak sebelum mereka mengenai Kentucky. Dengan pertahanan Kentucky sendiri, dia mampu menahan serangan hanya dengan beberapa helai bulu pedangnya yang patah. Tidak ada cedera yang ditimbulkan. Retak, pecah. Pecah.
Asteris pecah. Setelah serangan itu, kelompok si kembar akhirnya bisa memahami apa yang menimpa mereka. Makhluk-makhluk itu terbuat dari bubuk putih dan telah mengambil bentuk berbagai binatang. Namun, begitu mereka mengenai sasaran, mereka akan pecah lagi menjadi bubuk putih sebelum jatuh ke tanah. Seolah-olah yang mereka tahu hanyalah serangan bunuh diri. Ryan kemudian berteriak, "Kentucky, terbanglah. Kurasa benda-benda ini tidak bisa terbang." Kentucky tidak berpikir dua kali dan menembak ke arah langit-langit. Namun, mereka terlalu naif. Makhluk-makhluk itu dengan cepat mengambil bentuk binatang iblis terbang, dengan beberapa bahkan meniru bentuk Kentucky, dan segera mengejar. Menanggapi perubahan mendadak, Kentucky melepaskan api hitam dan putihnya pada mereka, menghalangi serangan mereka. Si kembar, tentu saja, membantu Kentucky. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Api kehidupan, bentuk ketiga, busur pedang berapi. Desir. Boom, boom, boom. Burung bubuk putih pecah jatuh dari udara bahkan lebih banyak lagi yang mulai mengambil bentuk burung di bawah sebelum terbang. Namun, ada satu hal yang baik. Mereka semakin lemah semakin jauh dari sungai, kata Roan. Ryan dan Kentucky setuju dengannya. Mereka juga memperhatikan perbedaan kekuatan serangan sekarang karena Kentucky berada beberapa puluh meter dari sungai. Namun, ada masalah. Karena mereka bergerak kemana-mana, semakin sulit untuk menjauhkan bubuk putih yang mengambang itu. Jika terus seperti itu, mereka akhirnya akan terpengaruh olehnya dan mulai berubah menjadi patung garam. Haruskah kita terbang dari tempat ini dulu? Kentucky bertanya sambil mengelak dan menyerang makhluk bubuk putih yang terbang itu. Si kembar mengangguk tanpa berpikir dua kali. Ya, mari kita kembali ke laut. Meskipun lubang di depan kita tertutup, seharusnya tidak sulit untuk membukanya lagi. Kentucky kemudian mengubah arah dan terbang ke bagian langit-langit tempat mereka pertama kali memasuki gua. Kali ini, kelompok si kembar tidak mencoba membuka lubang dengan elemen tanah secara perlahan. Sebaliknya, mereka langsung menyerangnya, mencoba membuka lubang dengan paksa. Gaya kematian, bentuk keenam, penghancur. Api kehidupan, bentuk kedua, ledakan bintang putih. Ledakan. Langit-langit bergetar saat kekuatan energi surgawi menyapu segala sesuatu di sekitarnya, bahkan burung bubuk putih yang terbang ke arah mereka. Namun, itu tidak baik. Langit-langit yang mereka temukan cukup mudah untuk dilewati ketika mereka masuk sekarang tidak memiliki satu goresan pun di atasnya. Sebaliknya, Ryan melihat rune formasi alami bersinar di atasnya saat energi surgawi membentengi mereka. Ini benar-benar omong kosong. Rune ini bahkan tidak ada di luar. Bisakah formasi alami benar-benar berbentuk jebakan? Tutup. Lupakan saja. Burung bubuk putih akan kembali. Roan segera menyerah mencoba melarikan diri melalui langit-langit. Karena itu tidak mungkin, mereka harus melakukan sesuatu yang lain. Kentucky, ikuti sungai. Kami akan fokus bertahan melawan makhluk-makhluk itu. Di atasnya, sungai putih berlanjut sejauh cahaya bola cahaya Ryan bisa mencapai. Segala sesuatu yang lain ditutupi bubuk putih. Tiba-tiba, suara Luan muncul, memberitahu mereka, Kentucky, terbang mendekati tanah di tepi sungai. Apa? Kentucky tercengang. Makhluk-makhluk itu mulai terbentuk di tanah, ditambah lagi mereka lebih kuat di sana. Namun, Ryan dan Roan berpikir Luan punya alasan untuk mengatakan itu. Lakukan saja apa yang dia katakan. Dengan itu, Kentucky menguatkan pikirannya dan segera terjun ke bawah sebelum dia mulai mengikuti sisi sungai, terbang mendekati tanah. Benar saja, tidak hanya makhluk bubuk putih menjadi lebih kuat, tetapi makhluk lain juga bisa menyerang dari bawah. Desir. Bang. Secara alami, menjadi lebih sulit bagi mereka untuk bertahan melawan serangan makhluk itu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi si kembar untuk mengerti mengapa Luan mengatakan itu. Konsentrasi bubuk putih di udara jauh lebih kecil lebih dekat ke tanah. Itu berarti si kembar dan Kentucky memiliki waktu yang lebih mudah untuk menjauhkan bubuk putih dari tubuh mereka. Paling tidak, mereka tidak perlu takut diubah menjadi patung garam meskipun makhluk itu menjadi lebih kuat. Tanpa ragu, itu adalah pertukaran yang berharga karena si kembar setidaknya bisa bertahan melawan makhluk itu, tidak seperti dengan bubuk putih di udara.